pelatihan pemulasaran jenazah. Yang pertama Bapak Ustadz Muhammad Syahri, yang kedua Bapak Haji Muhammad Yunus, yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Darul Mukminin Bapak Ustadz Mawardi, dan Wakil Ketua Bapak Ustadz Haji Nur Hasan, yang terhormat seluruh pengurus DKM Masjid Darul Mukminin, yang terhormat pengurus Yayasan Darul Mukminin yang diwakili Bapak Ustadz Rihadi sebagai sekretaris, yang terhormat seluruh pengurus lingkungan baik Bapak RW, Bapak RT yang ada di lingkungan RW 03 dan RW 09, yang terhormat Bapak-bapak serta peserta pelatihan pemulasaran jenazah yang diselenggarakan oleh Masjid Darul Mukminin, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini sesuai jadwal di pertemuan yang kedua, kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, dan nikmat sempat sehingga kita bisa hadir pada acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah kepada keluarga beliau, para sahabat, para pengikut, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak-bapak peserta pelatihan pemulasaran jenazah Masjid Darul Mukminin yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan pembacaan umul kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan berkah daripada pembacaan Surah Al-Fatihah yang kita baca ini, acara yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, dan ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh guru-guru kita dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-hajiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya sepenuhnya diserahkan kepada pemateri, baik Bapak Ustadz Muhammad Syahri maupun Bapak Haji Muhammad Yunus, ya, untuk kita melanjutkan ya kegiatan kita pada pertemuan yang kedua ini. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terhormat kepada pembawa acara Bapak Ustadz Hadi Darmawan, yang terhormat kepada DKM Masjid Darul Mukminin,
Bapak Ustadz Mawadi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Nur Hasan, yang terhormat kepada Yayasan Darul Mukminin, yaitu yang diwakili sementara ini akan diwakili oleh Sekretaris Bapak PHD, yang terhormat kepada penasehat Yayasan Darul Mukminin Bapak Sabjad Mufti, Bapak-bapak seluruh peserta pada pagi menjelang siang ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini alhamdulillah kita sama-sama diberikan sehat walafiat, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kegiatan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Mudah-mudahan senantiasa kegiatan ini kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam semoga dicurahkan kepada junjungan Ibu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, juga kita selalu setia menjalankan sunnah. Bapak-bapak, wabil khusus seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Sebagaimana diketahui pada pagi ini Pak saya Muslim tadi mohon maaf yang nggak bisa mengikuti dan bersama Pak Abdullah yang tentunya dalam hal ini dalam keadaan musibah atas meninggalnya kakandanya tentunya Ibu Fatimah bin Abdul Muthalib. Mudah-mudahan almarhum diterima amal baiknya dan diampuni segala kesalahannya, almarhum ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Bapak-bapak hadirin seluruh jamaah yang hadir yang kami hormati, juga yang kami hormati sebagai Bapak Bendahara itu Bapak Saiful Anwar, di mana dalam kata pertemuan kita ini untuk yang kedua kalinya, yang kemarin kita sudah sama-sama bisa baca bukunya, juga prakteknya sudah kita dengarkan. Di dalam kegiatan ini kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semata-mata kita diberikan semangat oleh Bapak Sabjad untuk mengadakan acara kita yang kita laksanakan pada sejak kemarin, minggu kemarin sampai sekarang ini. Karena sangat sulitnya kita kalau untuk ngumpulin, membuat seperti ini kita harus membebani sepenuhnya kepada Darul Mukminin. Tentunya ini Pak Haji rasanya ini cukup alhamdulillah sangat bersyukur saya dengan dukungan daripada Pak Sabjad Mufti sehingga terasa daripada pelaksanaan kita ini terlaksana. Yang sudah kita laksanakan tentunya dalam rangka program pelatihan pemandian jenazah atau pengurusan jenazah, sebetulnya pakarnya Pak Ustadz Muhammad Syahri. Kalau saya memang nggak ada apa-apanya, bahkan bisa kan Pak Ustadz melatih mungkin kalau amat sangat mah. Cuma Pak prakteknya di saat di lingkungan ada musibah, mudah-mudahan kita dengan kegiatan ini kita terketuk bahwa saya sudah melaksanakan kegiatan pelatihan, bahwa saya sudah bisa, tinggal kita melaksanakan keberanian untuk menghadapi daripada kegiatan tersebut. Nah, nanti pada saat praktek di lingkungan, kalau ada musibah, mudah-mudahan nggak ada dulu. Kalau ada musibah, baik yang ada di lingkungan RW 09, baik yang ada di RW 03, masing-masing di RT yang sekarang ini ikut pelatihan, ini kami harapkan untuk ikut bersama-sama peduli dalam rangka, apalagi kalau memang teman-teman kita ikut berpartisipasi, itu harapan saya. Maka dari itu apa yang disampaikan pada sejak tanggal 14 dan dilanjutkan dengan hari ini, mudah-mudahan ini adalah ilmu yang sangat besar, tinggal menghadapi keberanian kita.
keberanian kita menghadapi jenazah yang ada di hadapan kita. Saya rasa sama aja, nggak ada apa-apanya. Karena kalau memang kita sudah biasa megang jenazah, insya Allah saya dari mulai yang biasa atau yang sampai di COVID, alhamdulillah saya masih sehat segar, bukan sombong. Jadi ini adalah keberanian dari mental kita. Tentunya hanya itu sebagai pembekalan buat Bapak Haji sekalian. Kalau soal ilmu dan segala halnya, misalnya Pak Haji, Pak Ustadz Munadi, ini bisa Bapak, bisa Bapak. Saya rasa bisa Bapak daripada saya. Cuma saya aktif dalam rangka membantu dan mengikuti Bapak Ustadz Muhammad Syarif. Hanya itu yang lebih kami sampaikan untuk membuka daripada pembicara pagi ini. Dan tentunya dilanjutkan nanti oleh Bapak Ustadz Muhammad Syarif. Maka dari itu pada harapan kami yang mengikuti daripada pelatihan sejak tanggal 14 dilanjutkan dengan hari ini agar bisa kita cermati, karena semata-mata kegiatan ini adalah benar-benar sesungguhnya untuk kita dan peduli kepada sahibul musibah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kepada Bapak Ustadz Muhammad Syarif, kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurus 3M Darul Mukminin dari Yayasan Mukminin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Yunus, seluruh peserta latihan jenazah yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah di hari yang kedua ini kita dapat kembali berkumpul, meskipun tadi ada yang belum hadir karena memang ada utuh, ada yang musibah. Nah, selanjutnya jemaah sekalian, dalam materi ini kita mengenai, kemarin saya sudah menyampaikan tentang baru sampai kepada bagaimana ya cara orang meninggal. Kan kemarin sampai situ ya, baru sampai di sana hal materi. Jadi ada orang yang meninggal seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kita harus tangkap kepada orang yang sedang sakaratul maut, baru menjelang kematian. Jadi yang kemarin kalau di dalam buku yang saya berikan itu disebutnya muqtadar, ya. Kemudian sampai kepada bagaimana cara kematian orang itu. Nah, kemudian baiklah sekarang kalau kita buka di halaman 20. Ini ceritanya orangnya udah meninggal. Ya, orangnya meninggal. Kalau ada orang yang sudah wafat, berkewajibanlah kita untuk mengurus jenazah. Disebutnya kalau di dalam bahasa fikih, di dalam syariat kita secara agama, namanya tajhizul mayyit. Ada di halaman 24. Ya, ada di halaman 20, tajhizul mayyit.
Tazhidul mayit itu apa? Mengurus jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai dengan memakamkan. Ini namanya tazhidul mayit. Kalau kemarin di awal hari itu saya katakan jelang orang yang wafat ketika sakaratul maut itu namanya muhtabor. Bagaimana kepedulian kita kepada tetangga, keluarga, saudara. Ya. Nah sampailah sekarang kalau orang yang sudah mati namanya disebutnya tazhidul mayit, atau kalau dalam bahasa Indonesianya ya pemulasaran jenazah. Baik, tazhidul mayit itu hukumnya apa? Yang pertama adalah hukum tazhidul mayit itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Makna daripada fardu kifayah ya, karena di dalam fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah kalau fardu ain seperti kewajiban kita perseorangan, itu namanya fardu ain, wajib hukumnya. Kita wajib melaksanakan. Sedangkan fardu kifayah adalah fardu ya, suatu hukum, suatu kewajiban bagi orang yang itu ya, terhadap orang yang wafat. Kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang wafat, tapi ya apabila sudah ada yang mengurusnya ya, maka hukum yang lainnya terlepas daripada kewajiban itu. Contoh, orang yang meninggal, nah kemudian diuruslah sama Pak Haji Yunus, udah cukup kewajiban Pak, nggak ada lagi. Ya kewajibannya sudah nggak ada lagi kewajibannya. Ini yang dinamakan fardu kifayah. Artinya suatu kewajiban seorang yang hidup, namun apabila dilakukan oleh sebagian orang atau oleh seseorang, maka yang lain itu sudah cukup tidak melaksanakannya. Makanya disebutnya fardu kifayah. Fardu yang bila dikerjakan oleh sebagian orang, maka orang di kampung itu maka tidak berkewajiban lagi, cukup. Ini fardu kifayah. Ya. Nah kemudian ketika orang sudah meninggal, ya, kita disebutnya tazhidul mayit, mengurus jenazahnya. Mengurus jenazahnya dari memandikannya, kemudian mengkafani, menyolatkan, kemudian sampai mengubur. Nah dari hal yang memandikan, ya siapa yang boleh dimandikan? Tuh dulu, siapa yang boleh dimandikan? Kemudian siapa yang nggak boleh dimandikan? Jenazah itu kan kemarin sudah saya jelaskan juga ya. Ya tanya orang yang fisabilillah, ya itu kan berkewajiban, ya berkewajiban. Atau tidak berkewajiban, tidak wajib hukumnya untuk dimandikan. Nah di sini kita lihat kalau di halaman 20 itu dijelaskan orang-orang yang dimandikan. Tahu kita semuanya orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukmin. Nah kemudian siapa yang tidak boleh ditazhidul jenazah secara sempurna? Ya, tazhidul artinya cuma boleh dimandikan saja. Kan ada yang boleh dimandikan, sebab kalau dimandikannya itu hukumnya boleh dimandikan untuk orang-orang, untuk semua orang. Artinya mau dia muslim, non muslim,
itu boleh dimandikan, boleh, ya boleh. Akan tetapi bagi seorang muslim wajib hukumnya dimandikan. Nah, siapa sekarang yang memandikan? Yang memandikan itu yang terutama adalah yang afdol, paling utama adalah keluarga. Kalau mamanya nggak ada keluarga, adalah pengurus sosial di dalam lingkungan itu. Siapa ya? Kita yang berkewajiban nanti. Kalau mamanya nggak ada juga di dalam lingkungan kita RT, ya tinggal RW-nya sampailah kepada Pak Haji Rus kepada saya. Akan tetapi apabila sudah umpamanya di RT 13 ada Pak Subhana, doanya ada jenazahnya orang tua saya, laki ke perempuan ke, begitu nih. Ingat, laki ke perempuan ke, maka bang Anda pertama berkewajiban untuk memandikan jenazah keluarganya. Yang pertama, ya, ini biar supaya terjadi pertanyaan. Jadi boleh, umpamanya, tadi saya katakan, saya ambil contohnya dari Pak Suhana dari 13. Kalau umpamanya ibunya, boleh nggak bang Anda sebagai laki mandikan? Boleh hukumnya. Kemudian bagaimana kalau umpamanya yang meninggal kebetulan bang Anda laki-laki, ada adiknya dan perempuan, boleh nggak memandikan? Boleh. Laki atau perempuan, ya boleh memandikan keluarganya. Syaratnya, ada syaratnya, tidak menyentuh bahagian-bahagian yang vital atau kulitnya. Artinya dengan apa? Artinya tangan ini diberikan sarung, ya tangan. Boleh. Gak boleh menyentuh kalau umpamanya perempuan. Saya katakan kalau umpamanya ibu kita meninggal, boleh nggak kita mandiin? Boleh. Hukumnya boleh. Nih jelasnya. Sehingga saya katakan bahwa hukumnya boleh kita mandikan. Ya, walaupun itu seorang ibu. Ya, walaupun seorang ibu boleh hukumnya. Kemudian memandikan itu, mandikan jenazah itu hukumnya apa sih? Cuma sekedar boleh, sunnah. Ya, untuk dimandikan. Ya, untuk dimandikan menjadi hukumnya sunnah untuk dimandikan. Makanya di sini rukunnya fardunya adalah fardu kifayah. Boleh dimandikan, tapi sunnahnya ini mendekati kepada wajib. Maka berkewajibanlah 4 hal bagi orang yang hidup terhadap orang yang mati. Yang pertama, kewajiban memandikan. Kedua, mengkafani. Ketiga, menyolatkan. Keempat adalah memakamkan kemudian. Jadi hukumnya memandikan itu adalah di dalam sana, di dalam kitab ini hukumnya cuma sekedar sunnah muakkadah yang mendekati pada kewajiban. Akan tetapi buat kita orang yang hidup adalah wajib hukumnya memandikan orang yang mati. Artinya ada orang yang meninggal itu tidak dimandikan dan tidak menjadi masalah. Yang pertama, ya contohnya orang yang berperang atau orang yang mati berperang di jalan Allah, dia perang dalam keadaan perang, kemudian dia mati, nggak usah dimandikan, tetapi harus dikafani. Bahkan boleh langsung dimakamkan, tidak perlu disolatkan. Kalau mujahid fisabilillah, orang di dalam keadaan perang, jadi nggak bisa, nggak dimandikan, kemudian tapi wajib dikafani dengan apa? Dengan kain kafan. Kemudian pakaian perangnya, perabotan alat-alat dari pakainya yang dikenakannya itu harus dibawa. Ya, apalagi kalau
ada darah-darahnya. Makanya dia cukup dikafani kemudian dimakamkan. Syuhadanya, syahidnya adalah darah-darah almarhum, pakaian almarhum dibungkus, nggak boleh dibuka kalau mujahid fisabilillah. Nah, jadi cukup seperti itu kalau mujahid fisabilillah. Nah kemudian bagaimana kalau umumnya orang-orang yang kayak kita lah, yang kita yang pertama dimandikan secara bersih, ya, berkewajiban kita. Nah kemudian setelah kita mandikan, ya, dilihat juga di situ. Kemarin ada yang pertanyaan masalah bagaimana orang yang meninggalnya begini. Di sini di dalam kitab ini jelas banyak, ya, orang kafir, bagaimana kafir harbi. Nah yang bukan kafir harbi, kemudian bagaimana orang yang murtad. Itu ada, kalau bapak-bapak baca dari 1, 2 sampai dengan Bapak Aitor itu ada dijelaskan. Bahkan dijelaskan bagaimana kalau orang sedang hamil dia wafat. Ya, orang yang sedang hamil, orang perempuan wafat, dia wafat, kemudian ada masih dalam mengandung bayinya di dalam perut. Itu bagaimana caranya untuk menghilangkan dan menghindari fitnah? Nah kalau orang yang umur janinnya itu, umur bayinya itu di bawah, masih di bawah 6 bulan, nggak apa-apa, langsung aja dianggap itu, kemudian diperiksakan ke dokter, ya, dia umpamanya apa? Oh dia masih hidup, tidak nggak tahu jelasnya. Apalagi kalau umpamanya yang baru 3 bulan atau 4 bulan. Tapi kalau sudah di atas 6 bulan, 7 bulan, sudah mutlak itu hidup atau enggak? Itu harus diperiksakan. Ketika ada yang mengatakan bayi itu bergerak hidup, maka wajib hukumnya disudek. Kalau kita disudek itu apa? Dioperasi, disesat. Meskipun mayitnya sudah mati, ibunya sudah mati, itu wajib disesat, dikeluarkan bayinya itu. Ya, kalau namanya bayinya itu menurut kedokteran yang sudah mati, sah-sah saja, ya sah-sah saja untuk tidak dioperasi. Tapi kalau masih ada gerakan, masih ada nafas, nah itu maka berkewajiban kita untuk menjalankan operasi. Siapa yang mengoperasi? Kalau di dalam buku ini dijelaskan bukan ahli operasi juga nggak apa-apa. Umpamanya kita ambil, ya umpamanya ambil perempuan bidan, datang langsung ke dia, janinnya itu sudah masih bisa diselamatkan. Yang pertama adalah menyelamatkan si janin itu kalau yang sudah di atas 6 bulan. Yang keduanya adalah untuk menghilangkan fitnah, dari fitnah yang banyak cerita di tengah-tengah lingkungan kita. Ada orang beranak dalam kubur, ada tangisan dalam kubur, itu untuk menghilangkan fitnah itu. Jadi kalau yang sudah 7 bulan, apalagi kalau sudah 9 bulan, harus dikeluarkan. Setelahnya harus dikeluarkan, dikuburkan juga dengan cara terpisah. Itu kalau memang sudah. Dan kemudian bagaimana sekarang bayi janin yang baru lahir kemudian dia sudah wafat, ya, kan jadi banyak lagi yang meninggal, ya. Baru itu namanya tasjil jenazah. Ada bayi mamanya orang yang belum 4 bulan, dia kemudian dia keguguran, istilahnya bahasanya belum berbentuk, atau mamanya baru 3 bulan. Itu kan banyak orang yang buang bayi, ya. Memang tidak, kalau yang begitu yang belum berbentuk seperti itu tidak berkewajiban buat kita untuk mengurusnya, dimandikan, kemudian di kafah. Akan tetapi sunnahnya untuk dijaga, yakni dia itu si janin itu yang belum berbentuk itu dibungkuskan di kafah sesuai dengan ini. Ya, sebagaimana mestinya. Kemudian berkewajiban untuk dikuburkan.
tidak berkewajiban untuk disolatkan. Ingat nih. Kemudian yang pertama, ya kalau memandikan siapapun yang wafat, siapapun yang mati, maka berkewajiban kita untuk memandikannya. Mau dia kafir, ya, mau dia apapun, maka berkewajiban untuk mengurus daripada pemandiannya. Kecuali orang-orang yang mati dalam jihad, kemudian itu juga orang yang lainnya sebagai yang lain. Ini hadirin jamaah sekalian, jadi kita temuin orang-orang yang mati, jenis orang yang mati, bagaimana orang kafir. Kemudian siapa yang berkewajiban? Yang berkewajiban adalah keluarga yang pertama, anak pertama kewajiban. Jadi kalau umpamanya yang meninggal bapaknya nanti perempuan, boleh nggak Pak mandikan? Wajib hukumnya. Ya tetap patut gimana? Makanya kalau anak itu cuma ada syaratnya tadi, kalau umpamanya antara laki-laki dengan perempuan, bapak meninggal, anaknya atau istrinya mau ikut memandikan, harus yaitu dengan menggunakan sarung tangan untuk tidak tersentuh antara kulit si laki dengan perempuan. Tetapi manakala untuk mewudukan di sana, maka itu kalau umpamanya dia bapaknya yang meninggal, ya anaknya yang laki, bukan tidak boleh istrinya, ya anaknya yang laki untuk mewudukan. Begitu juga perempuan, maka yang perempuan. Itu masalah tajil mayit. Jadi berapa ya? Sama tuh. Baru kita melihat orang mengutus apabila ada orang mati, apabila ada orang wafat, maka berkewajiban kita empat. Yang pertama adalah memandikan, kemudian menyolatkan, kemudian tiga mengkafani, menyolatkan, kemudian yang keempatnya adalah menguburkan. Tapi manakala ada orang kafir di sana, maka kewajiban cukup dengan memandikan dan membungkusnya. Ya, kemudian tidak berkewajiban untuk menyolatkan, kemudian kewajiban kita cuma untuk menguburkannya tiga. Ya. Ini sudah jadi hal-hal itu namanya disebutnya tadbijul janazah atau mengurus daripada. Sudah Pak? Sudah kita ingat dari semuanya ya. Boleh nanti Bapak baca lagi, itu sudah jelas sekali. Saya kan udah bilang, saya nggak bawa hadis, saya nggak bawa Al-Quran, saya hukum materi. Nah, itu lagi kapan? Kalau untuk menolongnya ada hadis dan Al-Quran dan ayat-ayatnya, ya insya Allah kita ngajinya nanti ngaji di dalam masjid. Ya jadi ngajinya lain lagi. Baik, sekarang kita sampai kepada memandikan jenazah. Ya, halaman 24-nya bisa dilihat ya Pak ya. Tadi jenis-jenisnya orang-orang bagaimana yang suka persiapkan apa. Nah sekarang kita sampai kepada memandikan jenazah. Saat kita akan memandikan jenazah, ini apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, saat kita memandikan jenazah, harusnya kita sudah mempersiapkan air kemarin, air, kemudian ini dan lain sebagainya sudah disiapkan semua. Nah, ketika kita akan memandikan, yang pertama airnya harus air mutlak, ya kan jenis-jenis air ada air yang suci dan mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ada air mustahil, ya bahkan ada air yang memang haram untuk dipergunakan atau bersuci. Ya, contoh air seperti air mineral ini, kalau memang dia benar-benar air dari pegunungan tanpa ada campuran apapun, maka disebut lagi air, artinya air dari mata air.
Kalau bahasa orang kita mau orang kampung air tub ya mana ya, air tub kan dari sumur itu air tub, itu yang namanya air mutlak. Makanya ketika kita sudah dapat air mutlak itu jangan sekali-kali dicampur, naik pakai kembang pakai kampur sebab kan sudah air tercampur tidak bisa lagi untuk mensucikan. Ya, artinya air yang sudah tercampur meskipun dengan barang-barang yang halal maka tidak bisa dijadikan untuk alat mensucikan. Sucinya tetap suci tetapi tidak mensucikan. Ya, yang dimaksudkan mensucikan kan contohnya mandi junub, kemudian mandi sunnah ketika Jumatan, doanya air mutlak. Kemudian juga kita mau berwudu, airnya air mutlak. Kemudian juga jika istinja, airnya air mutlak. Yang untuk artinya air yang suci mensucikan. Kalau udah ada campurannya enggak termasuk lagi. Umpamanya contoh air ini, air dalam satu kain satu tempat itu kemudian kita campur dengan wewangian. Wewangian artinya wangian itu kan bisa jadi kembang-kembang ya, bunga, kemudian juga bisa minyak wangi. Ya kita campur itu suci tetap hukumnya. Kenapa? Wangi bunga itu suci, kemudian minyak wangi itu bersih suci. Tapi sudah dicampur dengan air mutlak ini maka tidak lagi mensucikan. Namanya airnya ini air yang sudah tercampur. Satu contoh ya, kita ambil teh. Kalau teh kan air, kemudian ditarik teh ke tarik teh kan boleh. Itu nggak boleh buat kita istinja. Sebenarnya cuci tangan juga boleh, jadi nggak boleh. Cuci tangan kita habis madang pakai air teh nggak boleh. Ya, itu nggak termasuk mensucikan. Makanya kalau kata bahasa orang kita dulu, kalau kita mau habis makan kemudian cuci tangan pakai air minuman, air teh kita, itu kan disebutnya pamali. Ya, pamali. Bahasanya orang-orang kita tuh pamali. Padahal tidak boleh. Kenapa? Karena air yang tercampur itu tidak bisa mensucikan. Ini yang pertama. Nah, kemudian memandikan jenazah, air harus menaik. Ya, nah mulailah sampailah kita pada teori. Ketika ada jenazah, kita memandiin mayit, tadi airnya sudah tahu air yang mutlak. Kemudian ketika kita harus memandikan, air itu harus mengenai merata dan seluruh bagian anggota badan. Jika sesuatu ada yang menghalangi sampainya ke air permukaan kulit dan rambut, itu semuanya harus dihilangkan. Biasanya kalau orang dari rumah sakit ada perbaran kecil-kecil plastik, ya, itu kan menghambat daripada masuknya air ke kulit, itu harus dilepas, Makanya Pak Haji Yunus ini senantiasa teliti. Kalau Pak Haji Yunus teliti, saya meneliti Haji Yunus masih ada nggak rajin, masih ada nggak, kadang-kadang suka ketinggalan. Karena warna kertas itu kadang-kadang hampir sama kulit ya, kecil, biasanya bekas apa itu kan jarum, kemudian dibusak, kecil sekarang. Ya, itu harus kita teliti, jangan sampai ada kertas. Itu yang pertama. Kemudian kalau umpamanya ada yang lain kotorannya, ya, umpamanya ada bekas apa itu, pampers ya. Kalau pampers kan jelas udah kelihatan. Makanya kalau mau mandi itu harus dibuka semuanya, bersih, telanjang semuanya, telanjang. Ya. Makanya di seluruh tubuhnya itu harus rata airnya, merata ke semuanya. Bagaimana meratanya Pak? Makanya meratakan airnya itu ketika memandikan si jenazah. Salah satu contoh begini, ini jenazahnya umpamanya nanti kita praktekkan. Ini kepala umpamanya, kemudian ini kaki. Ketika seseorang itu kan pasti mayit mah nggak ada yang miring dari mayit. Pasti mayit mah tentang semua ya. Nah kalau umpamanya mayit itu tentang begini,
Nih ketika kita mandikan harus diletakkan airnya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, seluruh merata masuk pada kulit. Makanya siraman pertama disunahkan seperti ini, dari atas kepala bagian kanan. Kita lihat bagian kanan. Mayit dengan orang yang hidup, orang yang memandikan akan senantiasa berlawanan arah. Kalau dia kanan, kita kiri. Kalau kita kiri, pasti dia kanan. Gitu. Kenapa? Karena ngadepin begini, kadang-kadang kita susah. Nah ini meratakan, cara meratakan airnya kalau mau dia terentang seperti ini, pertama disiram semua, kemudian ada siku di sini, nih di sini ada ketiaknya, dalam ketiak ini harus basah, basahin dulu satu. Siraman yang pertama syarat atas semuanya sampai kepada ujung kaki, kemudian yang kedua di bagian kiri ambil siku sampai kaki, kemudian ketiak, kemudian yang ketiganya siraman di atas tengah, semuanya disiram, kemudian disunnahkan ini mayit digeser dikit biar supaya belakangnya juga kesiram air yang wajib, air mutlak. Ya harus dimiringin sedikit, kemudian kanan juga, air kanan yang kirinya tadi sudah, yang kanannya sudah, kirinya juga sama, dibalik lagi. Sebelum dibalik-balik digosokkan, ratain semuanya. Air yang pertama, airnya harus air mutlak, air yang suci dan dapat mensucikan. Nah kadang-kadang kita ya banyak ini meratakan ini sampai bagian atas saja, bagian belakang belum. Itu sebenarnya belum cukup. Kalau sudah nanti bagian belakang disiram lagi dengan ini belum cukup. Kalau sudah disabunin, makanya jangan dulu disabunin. Sama juga bapak mandi junub umpamanya, pas begitu mandi udah siram kepala langsung pakai keramasan, ya. Pas sudah keramasan, itu udah sampo, airnya kan udah kemana ini. Padahal air mutlak tadi belum kena, mereka mandi wajib bapak tidak sah, karena sudah pakai air mutlak. Meskipun itu sabun, meskipun itu sampo, kan begitu di dalam hukum fikih. Fikih menjelaskan seperti air mutlak yang bisa suci dan mensucikan. Makanya berkewajiban kita meratakan air kepada mayit, baik depan, kanan, kiri, belakang, diratakan semuanya dengan tujuannya adalah hukumnya wajib untuk meratakan air untuk si mayit. Setelahnya itu mau digosokin, silakan. Makanya di sini ya ketika kita mandikan jenazah harus air itu merata ke seluruh bagian anggota badan. Jika ada sesuatu yang menghalangi sampai air ke permukaan kulit dan rambut, harus dihilangkan. Kalau momennya belum dihilangkan, kemudian kita sudah mandiin, ternyata baru kita temuin, berarti ada yang tertinggal di situ. Tidak sahlah daripada si mayit itu kita memandikannya, belum sempurna. Bagaimana? Harus air yang tadi yang menghalang itu dicabut, kemudian kita basah lagi secara merata. Seperti ini. Makanya ini buat ketelitiannya, buat apa sekalian. Kemudian orang kafir dan murtad, sah hukumnya memandikan jenazah orang Islam. Tuh, ingat tadi saya katakan bahwa mandinya ya aja ya. Mamanya orangnya orang kafir, mamanya ada anak. Kebetulan untuk keluarga, salah satu keluarga yaitu non muslim, bapaknya muslim, dia mengikut mandiin boleh, ya sambol memandikan, tetapi bukan mewudukannya. Makanya ketika kita akan memandikan si jenazah itu boleh atau hukumnya, hukum niatnya bukannya wajib, bukannya rukun. Niat memandikan si jenazah
bukan wajib. Bukan alhamdulillah udah setengah jam ya gitu ya. Ini mandikan jenazah tadi baru melakukan air, niatnya bukannya wajib. Jadi kalau kita nggak niat nggak apa-apa. Nggak niat nih, umpamanya kita nggak pakai, umpamanya kalau kita non muslim, ya udah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa kita nggak niat memandikan hadar jenazah, boleh. Bukan rukun, ya bukan rukun. Tetapi nanti ketika mewudukan jenazah itu adalah rukun wudu. Maka niat untuk mewudukan jenazah, maka ya, dan kemudian kita mentayamumkan pakai tayamum, ya pakai tayamum saja. Kalau dari tayamum mandinya, maka di situ tidak perlu lagi diwudukan. Ya, kan paham ya? Ya, nah kemudian kembali kepada mandi ini aja bukan rukun daripada pemandikan jenazah. Makanya boleh ya orang Islam itu dimandikan oleh orang non Islam, atau sebaliknya ada orang non Islam meninggal, boleh kita yang memandikannya. Makanya pemandiannya